Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu untuk mengenal kepada Allah. Hari ini kita akan mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Walillahil asmaul husna fata'mu biha al-ayah. Dan kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Karena itu bermohonlah kamu kepada Allah dengan nama-nama indahnya itu. Al-Hakim, asma Allah Al-Hakim Jalla Jalaluh, asma Allah yang ke-47. Dialah Allah yang maha bijaksana. Al-Hakam, Allah yang maha memutuskan hukum. Wallahu khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik dalam menentukan hukum bagi kamu sekalian. Dalam surat Yusuf ayat ke-80. Begitu juga di ayat yang lain, wa huwa khairul hakimin, surat Al-A'raf ayat ke-87. Dan dialah sebaik-baik dalam menentukan atau memutuskan hukum bagi kamu sekalian. Setidaknya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan 97 kali asma Allah Al-Hakim. Dan seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala sandingkan Al-Hakim Allah itu dengan Al-Aziz. Dia yang maha bijaksana, dia yang memutuskan hukum, yang menentukan hukum. Al-Aziz juga karena dia adalah yang maha perkasa. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam surat Ali Imran ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Al-Hakimnya. Itu terkait dengan ditetapkannya seseorang laki-laki atau perempuan di dalam rahim seorang ibu. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dialah Allah yang memberikan bentuk kamu sekalian di dalam rahim ibumu. Kaifa yasha, yes, sesuai dengan ketentuan Allah. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Tidak ada sembahan yang patut untuk diibadahi kecuali Al-Azizul Hakim. Dia yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Jadi Allah mampu menentukan. Dialah Allah yang menetapkan manusia nanti akan lahir laki-laki atau perempuan. Itu betul-betul kewenangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia boleh meminta, silahkan berdoa, tapi ingat bahwa tetap ketentuan itu ada di tangan Allah. Gitu. Sehingga apapun begitu lahir
ya harus diterima sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah yang Maha Tahu dengan pertimbangan apa Allah menentukan si fulan melahirkan perempuan, atau si fulanah melahirkan perempuan, atau melahirkan laki-laki. Jadi itu terkait dengan kebijaksanaan Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan sesungguhnya seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ampunan bagi kamu sekalian. Ingat, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini dalam surat Al-Maidah ayat ke 118, di mana Allah menjelaskan tentang Al-Hakimnya. Bagaimana Allah menetapkan atau memberikan kebijakan kepada hambanya. Siapa saja yang diampuni oleh Allah itu adalah karena sifat kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu hadis qudsi Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang istighfar afdalu minal maghfirah. Maka engkau bisa mengucapkan istighfar, memohon ampun, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang Maha Pengampun. Jadi yang menggerakkan seseorang untuk beristighfar itu adalah karena fadl dan rahmatnya Allah. Itu karena Allah itu yang menggerakkan seseorang untuk beristighfar. Karena itu bahwa seseorang beristighfar diampuni oleh Allah terlebih dahulu daripada istighfarnya. Jadi ampunan Allah mendahului dari istighfar seseorang. Jadi Allah bisa menggerakkan hati seseorang untuk beristighfar, sehingga karena dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang ada orang yang suruh ayo istighfar. Susah banget kalau memang Allah belum menggerakkan. Ya, orang sulit banget untuk istighfar. Tapi kalau Allah sudah menggerakkan, maka nggak ada yang bisa mencegahnya. Jadi maka ampunan Allah mendahului istighfar seseorang. Maka kita harus yakin bahwa begitu, apakah kira-kira dosa saya diampuni oleh Allah atau tidak ya. Maka yakinlah ketika kita beristighfar itu artinya karena memang Allah telah mengampuni. Jadi ampunan Allah mendahului istighfar seseorang. Maka mana yang duluan, taubatnya atau ampunannya? Kalau Allah sudah menurunkan ampunannya kepada seseorang, maka dia akan digerakkan untuk bertaubat. Maka dan Allah bisa untuk menggerakkan itu. Maka wa in taghfir lahu fa innaka antal azizul hakim.
dan betul-betul itu adalah kebijaksanaan Allah. Wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-10 Allah juga menjelaskan tentang Al-Hakimnya, menyangkut tentang pertolongan kepada seseorang. Maka tidak ada pertolongan illa min indillah, kecuali atas izin Allah. Innallaha azizul hakim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Allah yang menentukan. Maka jika pertolongan itu sudah diberikan oleh Allah, maka ya tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Tapi kalau Allah tidak memberikan pertolongan, maka tidak ada orang yang bisa tertolong dalam kehidupannya. Jadi begitulah kehidupan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala maka menyangkut tentang al-hakimnya Allah terkait dengan soal seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dalam surat Al-An'am ayat ke-73 Allah juga menjelaskan tentang al-hakimnya. Ini terkait dengan urusan-urusan yang gaib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu tentang hal-hal yang gaib, wasyahadah, dan juga hal-hal yang nampak. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijaksana, dan dia juga yang maha memberi kabar kepada manusia. Jadi urusan hal-hal yang gaib, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir, itu betul-betul itu urusan Allah. Allah maha bijaksana. Agar kita ini salah satu contoh, syaitan itu gaib, tidak nampak. Allah maha bijaksana agar kita tidak bisa melihat setan, bangsa jin, bangsa setan. Itu memang Allah itu maha bijaksana. Betapa kebijaksanaan Allah untuk supaya kita tidak bisa melihat setan. Karena bisa jadi seseorang akan merasa jijik, merasa tidak nyaman. Ternyata karena apa? Setan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Manusia ada waktunya untuk meninggal, untuk wafat. Sementara setan nggak mati-mati. Padahal dia terus beranak pinak, mulai dari sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai sekarang. Jadi kalau kita, mungkin ada yang sudah sangat tua sekali, udah bentuknya udah kayak apa. Dan Rasulullah memberikan isyarat bahwa bangsa jin, bangsa setan itu bentuknya tidak simetris. Orang bisa kayak apa sih bisa melihat itu kemudian sesekali Allah menghendaki kepada seseorang untuk supaya dia bisa melihat.
Kita jalan di Sudirman, lihat kanan kiri, ini makhluk-makhluk bergelantungan, ada yang duduk nggak karuan, tangannya lebih panjang daripada badannya, tangannya melilit-lilit bisa lebih panjang 7 meter. Kemudian kita melihat wajahnya yang menyeramkan, wajahnya yang tidak simetris. Sudah segala macam. Kenapa kepalanya seperti hewan dan lain sebagainya. Allah itu maha bijaksana. Sekalipun ada yang coba kita bisa lihat ya, coba kita bisa lihat hal-hal yang gaib ya, nggak enak. Maka itu bagian dari orang-orang yang bisa melihat begitu. Kalau nggak memang atas kehendak Allah, juga itu karena memang dia sedang terganggu oleh mereka. Maka ini harus dihilangkan. Itu salah satu contoh di antara Allah itu yang atas kebijaksanaan. Kenapa urusan yang gaib itu ini terkait dengan Al-Hakim, urusan soal kebijaksanaan Allah. Ya, Allah maha bijaksana. Dan hal-hal yang gaib yang lain kita tidak langsung digambarkan tentang datangnya kematian, itu hal yang gaib. Karena bisa jadi kebanyakan manusia itu tidak siap untuk sudah ditetapkan, nih kamu tinggal ntar sore, itu udah meriang dari pagi itu dah. Nanti tinggal berapa lama ini? Tinggal beberapa saat. Atau minggu depan engkau sudah akan akhir kehidupanmu. Itu ada orang-orang yang siap menghadapi ajalnya, tapi ada kebanyakan tidak siap. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, qad ja'akumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan taraktu kalla. Dan sungguh ketika ajal akan datang kepadamu, maka kebanyakan manusia minta ditangguhkan. Dia berusaha untuk ditangguhkan. Sehingga ada pernah satu kisah ini, cerita dalam beberapa literatur. Ada seorang yang bisa ketemu dengan malaikat, kemudian dikabarkan, Anda tinggal beberapa saat lagi akan mati. Wah, karena itu dia merubah dirinya, dia operasi plastik supaya nanti malaikat itu nggak mengenalinya saat nanti mencabut nyawanya. Tapi ternyata ini manusia itu kadang-kadang kan suka merekayasa sesuatu yang supaya dia akan mencari alibi untuk menghindari dari kematian itu. Tapi tetap saja namanya kematian yang pasti dirahasiakan oleh Allah, tidak ditampakkan ketetapannya oleh Allah untuk supaya ya apa hikmahnya? Ya semuanya supaya menyiapkan diri. Nah, dengan begitu maka dia akan lebih nyaman, karena kita nggak tahu kapan ajal akan datang kepada kita. Tapi yang pasti kita sudah yakini Allah sudah menetapkan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa hari-hari ini semuanya akan dipergilirkan oleh Allah bagi dirimu. Tapi tetap itu nggak nampak. Dan juga hal-hal yang lain sengaja memang atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Maka seringkali ada para ahli nujum, paranormal itu mereka kerjasama dengan bangsa jin untuk mencoba melihat ke langit sana dari pembicaraan para malaikat si fulan, karena biasanya Allah sudah
sudah berikan kabar kepada para malaikat tentang bagian-bagian yang akan terjadi atau yang akan dibagikan kepada para makhluknya, kepada manusia. Maka jin, setan seringkali mereka mengintip, mencuri dengar, mencari berita, sehingga para kahin, para dukun, para ini itu kerjasama dengan mereka. Nah, maka seringkali mereka dilempari oleh para malaikat jin dan setan itu supaya tidak ngintip, supaya tidak mencari dengar, mencuri dengar, gitu. Nah, karena itu juga hal yang gaib. Itu digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh kemudian percaya kepada si kahin, si dukun, si paranormal, karena belum tentu benar. Maka dalam pandangan Islam, orang tidak boleh mencari-cari informasi semacam itu. Itu namanya mendahului takdir. Karena bisa jadi pada last minute itu Allah tetapkan yang lain. Dulu pernah saya sampaikan bahwa antara qada dan qadar itu ada ruang. Qada itu rencana Allah, qadar itu ketetapan Allah. Nah, antara qada dan qadar disinilah doa. Jadi bisa jadi seseorang itu karena sesuatu hal akhirnya Allah rubah rencananya. Maka ya ada juga yang benar apa yang menjadi ucapan paranormal, bisa jadi. Tapi ya banyak juga salahnya. Maka tidak boleh dipercayai agar kita ini meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan terhadap qada dan qadar itu adalah bagian dari rukun iman. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Nah, jadi maka bisa jadi dalam dalam hitungan detik orang berubah. Karena ada doa, ada sedekah, ada amaliyah-amaliyah yang lain, sehingga itu bisa Allah berkenan atas kebijaksanaannya dia telah melakukan amaliyah sedekah, dihindarkan dari kejadian yang mestinya itu akan menimpa kepada dirinya, kejadian yang tidak mengenakan, Allah hindarkan. Karena sedekahnya, karena amaliyahnya, sehingga Allah hindarkan. Maka jadi bisa jadi dalam hitungan menit, hitungan detik Allah rubah, karena memang Allah itu kuasa bisa untuk menentukan yang semacam itu. Catatannya di Lauhil Mahfuz sudah, ini orang ini nanti begitu keluar dari gang, keluar dari jalan ini terserempet oleh motor. Allah Subhanahu wa taala ini kenapa? Karena tiba-tiba ada orang lewat sang pengemis, kemudian dia bersedekah kepada seseorang yang sedang dia minta itu. Begitu keluar tidak terjadi. Kenapa? Dia bersedekah. Dan itu bagaimana yang mengatur? Allah tuh bisa mengatur yang semacam itu tuh bisa. Maka ketika tiba-tiba kok ada orang minta tolong kepada kita, yaudah kalau bisa kita tolong apa yang bisa kita lakukan, tolong. Karena bisa jadi itu sedang ada skenario Allah untuk merubah keadaan. Jadi maka yaitu rahasia Allah, dan Allah bisa melakukan. Bukan hanya kepada seorang, sekian banyak orang itu bisa Allah lakukan, bisa itu. Al-Aziz, karena Allah itu ya maha perkasa. Al-Hakim, Allah maha bijaksana. Orang ini terselamatkan dari dari musibah,
mestinya dia termasuk ikut dalam menjadi penumpang pesawat itu. Tapi karena doa seseorang, permohonan seseorang, apalagi doa seorang ibu atas anaknya, mudah-mudahan kau diberikan keselamatan nak ya ini. Yang dilalah dia ketinggalan pesawat gitu kan, dia ketinggalan kereta atau dia ketinggalan bus, sekalipun dia sudah marah-marah uring-uringan, begitu kejadian kecelakaan ini baru alhamdulillah. Bukan alhamdulillah kecelakaannya, tapi alhamdulillah dia terselamatkan. Maka jadi kalau ada kesempatan apapun untuk kebaikan itu, lakukan kebaikan. Karena bisa jadi itu skenario Allah untuk kebaikan kita. Ada kesempatan tapi kita abaikan, ya sudah, akhirnya kejadian betul. Kan ada tiba-tiba ada orang telepon atau ini ya teman kita, saudara kita, aduh saya lagi kesulitan nih, tolong ini. Tentunya yang kita kenal, karena kalau teleponnya nggak jelas siapa ini dari mana ya kita kehati-hatian kita, tapi artinya yang orang itu sudah kita tahu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang syahada, apalagi yang nampak. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah atas segala sesuatu ketentuannya, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha bijaksana. Di ayat yang lain Allah menyebutkan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu senang kalau ada hambanya yang menyerahkan diri, dia pasrah, tawakal kepada Allah. Allah itu senang, Allah cinta kepada hambanya yang bertawakal kepadanya. Maka dalam kehidupan ini, ketika orang itu bertawakal kepada Allah, itu artinya dia yakin bahwa Allah itu melindungi. Nah, keyakinan seseorang atas keagungan Allah, Allah senang itu. Nah, yang seringkali dalam kehidupan ini Allah itu mengingatkan, faida azamta fatawakkal Allah. Maka jika sekiranya kamu sekalian itu punya rencana sesuatu yang akan kamu lakukan ke depan, maka hendaknya kamu bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah sangat suka, Allah mencintai hambanya yang pasrah diri kepadanya, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali muncul pertanyaan, mana duluan? Tawakal dulu apa usaha dulu? Usaha dulu apa tawakal dulu, Pak? Usaha dulu. Faida azamta fatawakal Allah. Jika kamu punya keinginan, punya rencana, apapun yang akan kamu lakukan, maka hendaknya kamu bertawakal kepada Allah. Jadi duluan mana? Tawakal apa usaha dulu? Masih juga ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mau pergi, mau usaha untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu saat mau pergi atau saat pulangnya? Jadi tawakal dulu apa usaha dulu?
masih loh. Jadi kan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu jadi kalau kamu sekalian mau usaha, mau punya rencana, punya apa, tawakal dulu kepada Allah. Jadi mana duluan, tawakal apa usaha? Tawakal dulu. Artinya pasrah ke ya Allah. Hari ini saya mau punya rencana. Hari ini ya Allah. Aku mohon kepadamu supaya diberikan perlindungan, diberikan kelancaran, supaya diberikan kemudahan. Orang mau berangkat umroh, orang mau berangkat haji, orang mau berangkat jalan-jalan, mau safari, mau itu, dia berdoa dulu. Mudah-mudahan perjalanan kami diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan. Nah itu kan berarti kita pasrahkan dulu kepada Allah, maka Allah suka kalau begitu. Nah, usaha dulu baru tawakal. Udah usaha babak telur enggak, ini akhirnya aduh gimana. Kalau sadar, ya kan, kalau dia kesadaran keimanannya menurun, cinta ditolak, dukun cinta. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia usaha dulu. Udah ini kepentok ini ya. Usaha dari dulu susah banget ini, enggak pentok terus. Tetangga gimana sih bisa berhasil? Gitu ke dukun. Wah, kalau gitu benar juga ini ke dukun. Tapi kalau dari awal seseorang itu sudah pasrahnya kepada Allah, maka minta pertolongan kepada Allah, insya Allah Allah arahkan. Nah, maka wa may yatawakkal 'ala Allah, maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ingat Allah itu maha perkasa, melindungi sekian banyak orang, bahwa seluruh makhluknya itu Allah bisa. Kenapa minta perlindungan kepada makhluk? Kepada Allah. Tapi ingat Allah juga Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Sehingga manusia seringkali juga diberikan keleluasaan. Pokoknya antara qadha dan qadar ada ruang, ya, ruang untuk doa, untuk apa, untuk bisa kita lakukan. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, ya'lamu ma yad'una min dunihi. Allah maha ya'lamu terhadap siapa saja yang sedang menyimpang dari aturan. Allah juga tahu. Ingat Allah maha perkasa. Jadi siapapun yang melakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Untuk merencanakan kejahatan kepada seseorang, Allah tahu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia boleh punya rencana yang tersembunyi, tapi ingat Allah juga punya rencana yang tersembunyi. Nah, karena itu maka bertawakal tadi kepada Allah atas rencana seseorang. Ya, kita perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku perlindungan diriku kepadamu dari kejahatan makhluk-makhluk yang akan berbuat jahat kepadamu. Maka Rasulullah mengajarkan kalau pada subuh itu supaya baca doa itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Satu lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah, aku berlindung dari segala
segala keburukan-keburukan yang akan terjadi. Udah memperlindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka lewat ayat-ayat tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang al-hakimnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Di ujung Ya silakan. Di ujung surat At-Tin itu pernah dengar kalau dibaca suka menjawab Ustaz, masih apa ya? Saat membaca Alaihissalam itu apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Ya kita karena segala ketentuan, ketetapan itu adalah di tangan Allah, maka kita mengiyakan bala wa ala rabbika minasyahidin, maka kita menyatakan ya Allah, saya ya mengiyakan atas segala ketentuanmu ya Allah. Jadi ucapannya bala wa ala rabbika minasyahidin, memang segala sesuatu ada di tanganmu ya Allah, saya bersaksi. Artinya kita tidak akan menghindari dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi maka di beberapa literatur tentang kitab-kitab tafsir biasanya disebutkan di situ. Ini kalau kita baca Alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ala rabbika minasyahidin. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana atau apa tanda-tanda jika seseorang mendapatkan ampunan dari Allah? Sekian dan terima kasih. Jadi tandanya orang yang mendapatkan ampunan itu dia akan lebih ringan dalam melaksanakan ibadah. Karena dosa itu memang akan menjadi hijab seseorang untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau orang itu malas ibadah ini, nah ini tanda-tandanya itu dia terhijab dengan dosanya. Maka bisa jadi dia diingatkan kamu banyak istighfar, atau kita doakan si fulan ini kok nggak datang lagi ke masjid ya, kita doakan lah, kita mohonkan ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Jadi dosa itu akan menjadi hijab seseorang. Nah, tapi kita tadi dari awal itu kita sudah yakin, begitu kita istighfar itu artinya Allah sudah mengampuni, karena ampunan Allah mendahului istighfar seseorang. Jadi begitu tak astagfirullah, itu karena Allah sudah turunkan ampunan kepada kita. Karena ini wilayah gaib yang nggak nampak ini. Dosa itu gaib ya. Kalau dosa itu dohir itu noda hitam di muka. Wah repot juga itu, banyak noda. Kan Rasulullah menyebutkan dosa itu seperti nuqtah, titik hitam. Nah, setiap kali engkau melakukan dosa, maka nitik-nitik hitam di dalam hatimu. Nah, semakin kau banyak berbuat, semakin tertutuplah hati seseorang. Nah, jadi untungnya Allah itu ya menggoibkan alamat dosa itu ya, gitu. Kalau kita dosa terus ada noda hitam di muka gitu, mungkin orang terus
Ya tapi Allah nggak berkenan gitu. Allah tuh maha mengasihi, Allah tuh maha bijaksana. Allah nggak begitu polanya. Pola pikirnya Allah nggak gitu. Allah itu maha bijaksana. Ya sudah, itu wilayah digaibkan saja. Nah, cuman Allah anjurkan dan Allah kasih kabar lewat Rasulullah SAW bahwa istighfar, ampunan Allah mendahului istighfar seseorang.